Ah, Ya, halo Pak Sulis. selamat sore. Akhirnya sore Selamat Pak. sore. Maaf Pak. Ya, Ya oke. Pak. Ini kayak gangguan juga ini Pak. Internetnya apa ya? Eh, Cukup lancar. Oh cukup lancar Pak. Ya, ya, Oke, ya. siapa. Nah, mumpung ada Pak Sulis nih, kita ngobrol santai ya Pak ya. Udah mau jam pulang kantor atau jam pulang sekolah Pak. Ya, Kalau ya. masanya lagi pandemi seperti ini ya Pak. Betul, betul. Apalagi kalau normal ya Pak ya. Ya, Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau adalah Pak Dr. Andes Sulistyo Setiawan, MPD. Beliau adalah salah satu dosen kita, dosen dari jurusan desain ya Pak ya, betul ya Pak ya? prodi desain produk. Betul Pak, desain produk. Ya, Oke. Nah, di sini kan ada materinya Pak, ada materi mengenai kampus sebagai kreatorium Pak. ya. Mungkin nanti karena ini live IG, nanti materinya kita coba publish di web maupun di YouTube ya Pak ya. Karena ini Oke, semua rekaman ini nanti kita akan publish di YouTube juga oke, Pak. sepakat. Silahkan. Gitu. Terima kasih. Siap Ya, Bapak. Ya Pak. Nah, kalau untuk mempersingkat waktu Pak, monggo Pak dimulai untuk kita ngobrol mengenai kampus sebagai kreatorium itu oke, Pak. baik. Terima kasih, Pak Yono. Saya sudah diberi kesempatan untuk bisa bergabung di IGTV ITENAS Official pada sore hari ini. Ini sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk saya dan juga semoga untuk kita semuanya. Nah, obrolan kita sore ini akan mengobrolkan tentang kampus sebagai kreatorium. Apa itu kampus sebagai kreatorium? Sebelum saya berlanjut membahas itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kreatorium? Jadi kreatorium ini sebuah istilah yang saya perkenalkan sudah cukup lama ya. Dan artinya adalah terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris. Meskipun di sini biasanya saya menulisnya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi berasal dari kata create yang berarti membuat, membikin atau mencipta dan orium. Orium itu dalam bahasa Inggris itu chamber ya. Itu adalah kamar, bilik atau ruang. Jadi kalau dua kata itu kita gabungkan menjadi sebuah kata baru yaitu kreatorium, itu pengertiannya adalah ruang untuk membuat atau menciptakan. Tentu saja untuk membuat konsep, untuk membuat produk ya. Karena ini berkaitan dengan istilah create, mencipta, artinya kita harapkan kreatorium ini, kampus sebagai kreatorium ini adalah kampus sebagai tempat untuk menciptakan banyak hal yang baru. Hal itu bisa konsep, bisa teori, bisa produk ya. Hal yang baru karena salah satu ciri to create atau mencipta itu adalah memunculkan sesuatu yang baru. Meskipun di sini baru itu bisa sangat relatif ya. Bisa uh, levelnya katakan bisa modifikasi sampai levelnya adalah temuan gitu, invention. Jadi uh, yang dimaksud adalah itu. Jadi kampus itu mestinya seperti itu ya. Kampus itu mestinya menjadi ruang, menjadi tempat untuk menciptakan hal-hal baru. Itu yang pertama. Ya. Lalu nah, bagaimana sekarang supaya kampus itu bisa menjadi tempat untuk sebagai kreatorium? Pertama-tama kita harus menyadari sepenuhnya bahwa tidak semua siswa SMA yang masuk ke dalam kampus, contoh kasusnya adalah ITENAS begitu ya. Tidak semua siswa SMA, lulusan SMA itu masuk ke ITENAS itu dibekali dengan keterampilan kreatif atau cara berpikir kreatif. Ya. Nah, tentu saja di sini kampus, pihak kampus atau pihak ITENAS harus betul-betul memberi kesempatan pada mahasiswa untuk bisa menemukan dirinya terlebih dahulu. Menemukan dirinya ini tentu saja dengan pendampingan, dengan bimbingan gitu ya. Apakah itu dibimbing oleh tim khusus atau dibimbing langsung oleh banyak dosen yang langsung berinteraksi dengan mereka. Sehingga mahasiswa yang hadir di ITENAS sebagai mahasiswa baru itu
mereka betul-betul dapat menemukan kenali dan menggali serta mengembangkan keunikannya. Nah, ini kasus yang menarik yang sebelumnya di webinar sebelumnya, webinar melalui media yang berbeda, bukan IGTV. Saya pernah menjelaskan bahwa berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah satu universitas di Jakarta bahwa 87% siswa SMA ketika lulus dan masuk perguruan tinggi itu 87% itu salah jurusan, salah memilih jurusan. Artinya apa ketika salah memilih jurusan? Dia belum memahami, dia belum mengenali dirinya. Ya, dirinya itu keunikannya apa, bakatnya apa, potensinya apa, ya, ketertarikannya apa. Itu belum dikenali dengan cukup baik. Jadi kampus dalam hal ini ITENAS harus memberi kesempatan pada mahasiswanya untuk menemukan itu. Meskipun proses menemukan itu juga prosesnya panjang, tetapi paling tidak di awal-awal dia dibimbing untuk itu. Ya, dibimbing untuk bisa menemukan dan memahami dirinya itu siapa, mau kemana, cita-citanya apa, bakatnya apa, potensinya apa, dan seterusnya. Ya, nah kalau mahasiswa sudah menemukan itu sampai bahasanya anak-anak sekarang, anak-anak milenial itu passion gitu ya. Kalau setiap mahasiswa sudah menemukan dan memahami passionnya, maka dia sebetulnya dengan lebih mudah untuk kita dampingi menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kreatif. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang kreatif sampai pada satu saat mahasiswa ini bisa disebut sebagai mahasiswa yang kreatoholik. Ini juga pernah saya singgung di webinar sebelumnya. Kreatoholik itu adalah kita, seseorang atau kita uh, yang punya ketertarikan untuk yang luar biasa untuk menciptakan banyak hal. Ya, holik itu kan ketagihan ya. Jadi itu ada dua kata, create dan holik gitu. Ya. Jadi orang-orang yang sangat-sangat keranjingan, sangat ketagihan untuk menciptakan banyak hal. Nah, kita dampingi sampai ke sana ya. Meskipun mungkin dalam waktu 4 tahun mungkin tidak cukup. Tapi selama dia kuliah di ITENAS, itu kita bekali seperti itu. Sehingga ketika dia lulus sebagai sarjana, itu para lulusan ITENAS ini menjadi orang-orang yang kreatif. Ya, berbagai profesi, dari mana prodi manapun dia menjadi orang-orang yang sangat kreatif. Sehingga ketika dia masuk ke sebuah perusahaan, dia menjadi seseorang yang unggul, ya. Kalau dia mendirikan usaha sendiri, dia juga unggul. Nah, ini sebetulnya ini yang memang betul-betul harus kita perjuangkan ya. Dan berdasarkan kajian saya, kemarin saya mengkaji bahwa ada penelitian kecil, diskusi dengan mahasiswa, apakah di beberapa jurusan, karena status saya sekarang sudah ini tahun tahun kelima menjadi salah satu menjadi dosen berpikir kreatif di teknik informatika, dan mulai tahun kemarin ya, mulai tahun kemarin saya diberi tugas khusus untuk mendampingi mahasiswa di salah satu mata kuliah juga di berpikir kreatif, tetapi lintas prodi. Jadi beberapa prodi ya membuka diri untuk menawarkan masuk dalam satu mata kuliah pilihan yang kami tawarkan dari prodi desain produk. Nah, dalam diskusi-diskusi kami ternyata prodi-prodi yang ada ini sudah mulai membuka diri untuk mendampingi mahasiswanya untuk menjadi kreatif. Ya, itu berdasarkan diskusi-diskusi saya dengan mahasiswa. Ya, artinya itu sebuah modal yang bagus. Sudah modal yang bagus. Tinggal kita tindak lanjuti lebih lanjut. Ya, seperti itu. Nah, selain itu memang ada kunci juga, kunci yang paling penting juga. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini juga. Bagaimana supaya kampus itu menjadi kreatorium? Selain tadi kita memberi kesempatan mahasiswa dan dengan pendampingan kita untuk menemukan dan menemukan dirinya, tetapi juga dosen-dosen
sebagai staf yang langsung berinteraksi dengan mahasiswa itu juga harus punya apa namanya open mind gitu ya, keterbukaan, terbuka, pikirannya terbuka terhadap berbagai hal, bahkan terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang dimunculkan oleh mahasiswa. Ya, artinya bahwa tentu saja ada teori-teori tertentu yang harus diajarkan pada mahasiswa, yang dia harus secara basic dia harus memahami itu. Ya, itu sesuatu yang wajar di kampus manapun, belajar apapun juga seperti itu. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja. Nah, mahasiswa kita dorong untuk mempelajari lebih luas, lebih dalam, yang mungkin nanti akan memunculkan perbedaan-perbedaan dengan dosennya, pendapat-pendapat yang berbeda, argumen-argumen yang berbeda. Nah, ini harus kita sebagai dosen kita harus legowo, kita harus open mind terhadap perbedaan-perbedaan itu, karena dengan adanya perbedaan itu kita semua saling belajar gitu. Dosen belajar lagi, mahasiswa belajar belajar terus gitu, dan dosen juga harus belajar terus, sehingga perbedaan-perbedaan itu akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang lebih baru. Ya, jadi dosen harus terbuka, dan dosen juga tidak bisa juga hanya belajar teori, tetapi karena di ITENAS adalah basisnya teknologi dan desain, jadi saya yakin seyakin-yakinnya dengan pengalaman saya selama saya menjadi dosen di ITENAS lebih dari 20 tahun, bahwa setiap dosen punya karya. Artinya dia tidak berkarya melalui pikirannya saja. Tentu saja dia akan melakukan eksperimen-eksperimen juga. Jadi di situ yang saya sebut open hand. Jadi ini harus ngulik juga gitu ya, harus ngulik juga. Nah, yang ketiga adalah dosen juga harus open heart. Ya. Hatinya, perasaannya itu harus juga terbuka. Jadi dosen juga harus melepaskan status-status dia sebagai seseorang yang boleh dikatakan feodal gitu loh. Ini kan ini juga apa namanya budaya Timur ya, budaya Indonesia, bahwa sedikit lebih tua saja merasa sudah gue lebih tahu daripada lu gitu loh. Nah, sekarang kan sebetulnya juga zaman itu sebetulnya harusnya sudah mulai dikikis ya, karena kita belajar apapun itu sumbernya tidak hanya dari dosen ya, berbagai sumber bisa kita buka dan bisa kita peroleh di situ materi-materi yang kita butuhkan dari berbagai media ya. Nah, jadi dosen juga harus open heart. Nah, demikian juga mahasiswa. Jadi dosen dan mahasiswa harus punya sikap yang sama. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua itu harus diciptakan sebuah budaya baru yang disebut budaya kreativogenik. Kreativogenik ini sebuah budaya yang menghargai kreativitas. Jadi di setiap prodi dan ITENAS secara keseluruhan, dan ini sudah kita lakukan juga ya, sudah kita lakukan juga. Di setiap wisuda itu biasanya ada penghargaan. Di setiap wisuda pada saat ITENAS melaksanakan dies natalisnya, itu kan setahun sekali. Biasanya jatuh di wisuda sekitar bulan November ya. Itu biasanya di situ akan diundang oleh rektor atau wakil rektor bagian akademik, mahasiswa-mahasiswa berprestasi, tidak hanya di bidang akademik, tetapi di berbagai bidang. Nah, di situ juga ada bidang-bidang yang ada kandungan kreatifnya. Itulah budaya yang menghargai kreativitas, ya. Dan juga himpunan-himpunan kerjasama dengan prodi masing-masing itu menyelenggarakan kompetisi-kompetisi. Ya, yang saya pernah diundang itu oleh informatika, teknik informatika, ada kompetisi robot tingkat SMP, SMA, ya. Tetapi tidak hanya itu, karena mahasiswanya juga ikut kompetisi di situ, ya. Dan kompetisi-kompetisi di luar kampus itu juga sekarang semakin banyak, gitu. Dan ini harus terbuka, artinya ITENAS harus membuka diri, dan itu sudah dilakukan. Mahasiswa diikut sertakan berbagai lomba, berbagai kompetisi yang ada kandungan kreativitasnya. Tidak hanya hal-hal yang bersifat akademis, tetapi ada juga proses-proses penciptaan di situ. Nah, lalu yang berikutnya, dosen
atau bahkan kurikulumnya juga memberi kesempatan, memberi peluang pada mahasiswa untuk bisa dikembangkan kreativitasnya. Jadi ada model-model pembelajaran tertentu, ya. Dan berdasarkan wawancara saya dengan mahasiswa itu di banyak prodi itu pembelajarannya berbasis project. Nah, kalau pembelajaran berbasis project itu suka tidak suka, mau tidak mau, mahasiswa didorong untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Ya, memberikan solusi A, solusi B, solusi C, dan seterusnya. Nah, ini sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan. Tinggal kita kembangkan lebih baik lagi supaya lebih mantap dan itu bisa berjalan terus. Ya, itu. Nah, lalu yang terakhir adalah kolaborasi lintas prodi dan ini sudah kita lakukan juga. Ya, kolaborasi lintas Oh. prodi. Ada penelitian-penelitian besar, penelitian-penelitian kecil yang dilakukan oleh dosen lintas prodi, ya. Dan sekarang sudah ada kerjasama mata kuliah pilihan dalam rangka kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu juga sudah ada, kita kembangkan seperti itu. Salah satu contohnya adalah apa yang saya lakukan berdasarkan penugasan dengan mata kuliah berpikir kreatif yang bisa diikuti oleh banyak prodi. Jadi satu kelas. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik karena diskusi-diskusinya bisa lintas prodi di situ. Ya, ini memberi pengalaman pada mahasiswa ketika nanti dia berprofesi di luar kampus setelah jadi sarjana, apakah di industri tertentu atau dia bikin industri sendiri, mau tidak mau sebuah kewajaran dia akan bertemu dengan eh, apa namanya ahli-ahli lain, pakar-pakar lain, disiplin ilmu lain yang menjadi satu tim. Nah, itu harus dimulai dari kampus dan kampus sudah mulai. Ya, eh, lalu apa sih untungnya ketika seseorang itu kreatif? Nah, untungnya adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh salah seorang profesor, ya, itu ketika kita kreatif itu paling tidak kita memiliki 24 nilai-nilai yang ada di dalam kita dan itu berkembang, ya. Salah satunya adalah mempunyai rasa ingin tahu yang tidak pernah putus, ya. Dia menjadi seseorang yang punya sikap belajar dan kemauan belajar yang sangat tinggi. Ya, dia bukan meskipun katakan sekarang ini semuanya kita nggak bisa ketemu di kelas, nggak bisa ketemu di laboratorium, tetapi karena kita sudah memiliki modal dasar yang cukup kuat untuk bisa terus belajar, maka belajar itu bisa terus dilakukan. Bahkan semakin besar kesempatannya karena berbagai media digital yang melalui internet itu, ya berbagai media sosial itu bisa memperkaya kita. Tentu saja ini ada bahayanya ketika kita tidak bisa memilih informasi. Ya, jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal yang ditayangkan di berbagai media sosial itu yang justru tidak membuat kita lebih cerdas, lebih kreatif. Tapi kita bisa memilih konten-konten yang sebetulnya bisa membuat kita lebih kreatif dan lebih berkembang terus-menerus. Dan sebetulnya kolaborasi itu bisa kita kerjakan juga meskipun kita tidak hadir di kampus, ya. Tetap kita di tempat kita masing-masing, tapi kita bisa kolaborasi. Dan saya sering kali menugaskan pada mahasiswa pada masa COVID ini, di mana belajarnya belajar online, itu teamwork. Ini menjadi penting nih. Teamwork itu menjadi penting. Kolaborasi ini salah satu salah satu skills yang harus dikuasai oleh seseorang yang hidup di abad 21, ya, kolaborasi. Nah, ini bisa. Jadi ketika kita munculkan sebuah ide itu akan diwujudkan, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Ya, orang lain itu apakah sesama mahasiswa atau dengan dosennya, bahkan tidak hanya lintas prodi di kampus kita, tetapi juga bisa lintas kampus, bahkan lintas negara, itu juga bisa kita lakukan karena semua medianya, teknologinya sudah tersedia. Sementara seperti itu, Pak Yuwana. Silahkan. Terima kasih banyak. Oh, oke Pak. Ini sangat, kalau boleh jujur Pak, nih penjelasannya tuh lengkap, Ya, terima kasih. detail, praktis dan taktis gitu Pak. Penjelasannya Pak emang benar-benar ahli dalam kreativitas ini Pak. Nah, Alhamdulillah. mungkin kalau dari saya pribadi, ya Pak, cakep Pak. Nah, mungkin dari saya pribadi Pak, karena saya salah dosen juga ya Pak ya, gitu. Saya pengen nanya gini Pak. Tadi Bapak bilang eh, tenaga pendidik maupun dari yang dididiknya, dari mahasiswa atau dari dosennya atau dari guru ke siswanya kan sebenarnya harus ada nilai-nilai kreativitas yang
dibangun ya Pak Ya, ya. betul, Betul ya Pak ya. betul. Jadi jangan sampai karena lebih tua menjadi lebih merasa benar itu agak sedikit tidak sesuai untuk zaman sekarang ya Pak ya. Ya, Zaman sekarang kan semuanya serba fleksibel dan yang dulunya benar sekarang menjadi tidak benar gitu ya, kan. Itu perbedaannya banyak sekali gitu. Nah, ini Pak dari situ saya pengen tahu Pak, misalnya kreatif apa karakter apa sih Pak yang harus dimiliki oleh orang, mau itu dosen, guru atau siswa mahasiswanya Pak, agar si kreator holiknya ini Pak, jadi apa keinginan untuk berkreasi terus, apa ingin cari tahu terus dan lain-lainnya itu bagaimana sih Pak, karakter apa sih Pak yang harus diasah lah Pak ya, atau yang bisa dipertajam lagi gitu ya. mungkin ya Pak ya. Oke, baik. Sebelum eh, ada karakter yang sebetulnya menjadi ciri utama seseorang yang kreatif atau seseorang yang kreatoholik ya, siapapun itu. Itu sebetulnya rasa ingin tahu. Nah, rasa Hmm, ingin tahu ini adalah gerbang kreativitas sebetulnya. Nah, rasa ingin tahu itu sebetulnya dimiliki oleh semua anak balita. Ya. Anak oh, balita betul itu betul betul. Betul. dia bergerak kemanapun, ya, itu atau dia bertanya itu karena dia ingin mengetahui. Jadi rasa ingin tahu itu salah satunya ciri utamanya adalah bertanya. Nah, bertanya ini untuk anak-anak usia balita itu memang itu hidupnya gitu loh. Itu hidupnya. Hmm, Itu betul 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 bertanya. betul. Kalau itu mulai melalui sesuatu yang bersifat verbal ya. Tetapi balita itu kan tidak hanya belajar dari mulutnya saja, multisensorinya dia kan. Artinya kalau dia ingin memahami sesuatu, itu tuh tidak hanya bertanya ini apa, itu apa, karena biasanya mulainya dengan pertanyaan apa, ya dari 5W1H itu biasanya yang ditanyakan berulang kali oleh anak balita itu adalah what-nya, apanya ya. Tetapi dia tidak hanya berhenti di situ, ya. Dia juga akan mencoba, kalau istilahnya itu ngoprek gitu loh, ngoprek banyak hal yang dia temui, yang dia sentuh, yang dia pegang, ya. Pertama mungkin yang dia lihat, dia tidak puas dengan hanya melihat saja, ya. Tetapi dia akan melihat, dia akan mendatangi yang dia lihat, lalu dia pegang, lalu dia oprek, kalau perlu dia banting, ya, supaya dia pengen tahu di dalamnya ada apa dan seterusnya, meskipun orang tua seringkali merasa rugi gitu, mainan anaknya hancur lebur gitu karena anaknya membanting itu ya. Membanting itu bukan Betul dalam betul. rangka, mungkin ada beberapa anak tertentu yang karena marah gitu ya. Tapi ada anak-anak sebagian sebagian besar anak itu karena dia pengen tahu di dalamnya ada apanya ya. Kok kok ayam ayam kecilnya itu anak ayamnya tuh bisa jalan ke sana kemari setelah diputar gitu ya, seperti gimana, kenapa ini kok bisa begitu, lalu dia coba oprek gitu ya, lalu dia banting, pengen lihat dalamnya seperti apa. Nah, tidak hanya itu, ketika dia melihat sesuatu dia ingin mencoba, kalau dia datang ke sebuah pameran, dia datang ke pameran mebel katakan, oh dia pengen duduk di sana, pengen duduk di situ, kalau ada kasur dia pengen tidur di situ dan seterusnya. Nah, itu kan karakteristik anak balita. Nah, sayangnya ketika itu masuk sekolah, sekolah formal, terutama SD, itu mulai menghilang. Karena apa? Hmm, Bentuk pembelajarannya hanya mengutamakan dan mata, mulut, dan tangannya saja. Ya, duduk manis. Anak yang hebat itu yang duduk manis. Kalau anak itu pergi kemana-mana, ngoprek kemana-mana, ya, sebagian besar guru mengecap dia itu anak nakal, anak bermasalah, harus pergi ke psikolog betul dan betul. seterusnya begitu ya. Nah, saya punya pengalaman menangani beberapa anak yang seperti itu, ya. Dan ketika orang tuanya saya sarankan, pindah sekolah deh, sekolahnya nggak cocok seperti itu ya. Dengan anak yang jenis seperti ini nggak cocok dengan sekolah yang sistemnya seperti itu. Ketika dia pindah sekolah, dia merasa nyaman, merasa bahagia, dan prestasinya bagus. Ya, dan prestasinya Hmm, bagus begitu ya. iya. Jadi ini juga harus hati-hati. Nah, kalau itu tidak disadari oleh orang tua,
ya, dan sebagian besar orang tua, maaf sekali kalau saya menyatakan seperti itu, sebagian besar orang tua karena kesibukannya tidak bisa mencermati proses pendidikan yang terjadi di anak-anaknya sampai SMA. Nah, salah satu pencermatan saya yang beberapa saat yang lalu saya temukan adalah hilangnya rasa ingin tahu. Nah, Betul Pak, betul Pak. hilangnya rasa ingin tahu. Ditandai apa? Ketika hari pertama kuliah, bahkan sampai tahun ketiga kuliah gitu. Tidak banyak mahasiswa yang mampu bertanya dengan baik. Oh, betul Pak. Ya, Setuju, ya, setuju. tidak mampu bertanya dengan baik. Bahkan bertanya sekonyol-konyolnya saja sudah tidak berani. Artinya keberanian bertanya hilang di situ. Nah, ini sebetulnya salah satu dosa besar sebuah sistem pembelajaran ya, sebuah dosa besar. Kalau saya istilahkan itu sebuah dosa besar. Karena salah satu karakteristik manusia adalah kemampuan dia bertanya. Ya, Betul, setuju Pak. dunia ini berkembang karena diawali dengan kemampuan bertanya manusia yang hidup di dunia ini. Nah, bagaimana kalau kemampuan bertanya itu surut pada diri manusia yang tinggal di dunia ini? Nah, itu kan kayak Iya apa? Pak, betul, betul, Artinya betul. secara struktur itu sistemnya menjadi salah ya, jadi salah. Jadi saya pernah menulis sebuah quote ya. Jasa yang paling besar seorang guru dan seorang dosen adalah mampu merawat kemampuan bertanya siswa atau mahasiswanya. Salah satu jasa Hmm, paling besar guru atau dosen adalah mampu merawat kemampuan suka bertanya siswa atau mahasiswanya. Itu yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan terus-menerus. Ya, jadi kemampuan ini yang harus ada pada diri kita. Juga termasuk dosen, gitu, juga termasuk dosen. Ya, betul. itu harus kita kembangkan. Nah, kalau masing-masing sudah punya itu, bekal itu, Hmm, jadi tahun pertama ya selain mahasiswa itu diberi ilmu-ilmu basic gitu, matematik basic, kimia basic, fisika basic, kalau di desain itu gambar juga basic dan seterusnya, itu juga kemampuan bertanya, keterampilan bertanya itu harus dibangkitkan lagi ya. Bagaimana cara membangkitkannya ya, harus ada cara-cara yang kreatif juga untuk supaya mereka bisa bertanya. betul. Misalnya saja diciptakan kelas yang pembelajaran yang debat antar kelompok, misalnya begitu. Ya, tidak hanya diskusi, debat, disodorkan topik-topik yang kontroversial. Ya, yang satu pro, yang satu Hmm, kontra. Suluh berdebat di situ. Ya, yang satu mempertanyakan yang lain berargumen dan seterusnya. Ya, tentu saja tidak sesuatu yang ngawur ya. Semuanya mesti punya argumen-argumen yang ilmiah karena ini dalam rangka akademis. ya, betul, Dalam rangka akademis kan begitu ya. Ini salah satu cara yang betul. bisa kita eksplor lebih jauh. Begitu, Pak Yono. Nah, siapa? Berarti saya senang Pak tadi quote-nya tuh Pak. Jadi salah satu Jasa. ya apa jasa dari dosen atau pengajar lah ya Ya, Pak ya, ya, itu membangkitkan rasa ingin tahu dan pertanyaan dari eh, apa siswanya atau mahasiswanya atau siapapun yang dididik oleh mereka gitu ya, Pak. Saya betul. sangat setuju Pak, Ya, karena pada zaman saat ini memang siswanya ketika masuk memang seperti sudah mengerti tapi padahal belum mengerti ya, dengan tepat gitu ya Pak ya, ya. ya, Mungkin kejadian saat ini seperti itu ya Pak ya. ya. Dan Nah, ada satu kalimat yang tidak boleh diucapkan oleh seorang pendidik ketika dia mengajar. Kalimat yang oh, apa itu Pak? ketika kita sudah menjelaskan, apakah itu guru, apakah itu dosen, ya, levelnya seberapapun, bahkan sampai profesor pun, tidak boleh mengucapkan kalimat sudah mengerti, sudah paham, itu tidak boleh sama sekali. Oh, Ya, tidak boleh sama wah. sekali. Ini kayaknya sering nih Pak Iya, diucapkan oleh para ya, pengajar seperti ini ya. ya Pak ya. Betul, Ya betul, lebih betul. baik kita memberi pertanyaan langsung. Lebih baik kita Hmm, meminta mahasiswa atau siswa kita untuk menjelaskan apa yang sudah kita jelaskan, kan begitu. Lebih baik kita memberi kuis apa yang sudah kita jelaskan. Kita langsung dapat umpan balik, hmm, langsung dapat umpan betul, balik betul, betul. bahwa mereka sudah tahu atau belum, sudah paham atau belum, gitu. Daripada kita Betul, betul, menyatakan betul, betul. menanyakan, kalian sudah tahu, kalian sudah paham, ya pasti serentak itu Ya, betul, betul Pak. tanpa dikomando sudah gitu. Padahal
Sudah paham semua, Pak. Betul, betul, Padahal betul, belum betul. tahu, Betul, padahal betul, belum betul. paham gitu ya. Betul, betul. Jadi itu kalimat yang Nah, sama sekali tidak boleh diucapkan gitu ya. itu jawaban. Ya, Oke. oke. Siap, Terima Pak. kasih. Berarti buat pembelajaran dari buat saya juga secara pribadi, Pak, berarti memang kalau misalnya siswa dan mahasiswa mungkin saat ini kondisinya mereka tidak tidak aktif gitu, masih tidak aktif itu karena mereka karena zaman sekarang kan masih pendidikannya online ya Pak ya. Ya, ya. Siswa juga kan saya sudah mendengar nih apa ada berapa eh, apa survei mengatakan bahwa siswa mahasiswa yang sudah mengalami kejenuhan dalam kondisi pembelajaran Ya, yang online ini menjadikan mereka lama kelamaan makin tumpul nih katanya betul. apa Ya, tapi dia memang ya, sekarang memang sangat terasa banget nih Pak. ya. Nah, tadi ada kata-kata juga dari Bapak, jangan sampai seorang pengajar berkata sudah paham belum? Betul. Nah, saya juga setuju itu Pak. Jangan sampai ada kata-kata itu Ya, gitu. Karena ketika ditanya itu ya benar tanpa dikomandoin dalam 1 detik jawabannya pasti sudah sudah. mengerti gitu. Ya, Sudah pada kenyataannya belum tahu ya, itu Pak. betul. Ya, Nah, sebenarnya dari pertanyaan dari kondisi seperti itu tuh Pak, sebenarnya budaya apa sih Pak? Kan tadi tuh berarti ada nih yang dari awal sampai sekarang tuh terus diberlanjutkan sehingga mencetak para generasi berikutnya tuh seperti ini gitu Pak. Nah, budaya apa nih Pak nih kita sebagai pengajar di ITENAS ini harus meng-create seperti apa sih Pak supaya pembelajarannya itu lebih kreatif, lebih aktif, dan budaya untuk bertanya, kemudian budaya untuk berdiskusi. Sekarang kan mungkin hampir semua kampus atau semua bidang pendidikan, mau dari itu PAUD sampai sekarang, mungkin kalau PAUD masih banyak yang nanya ya Pak ya, karena ya, mereka masih pada ya, zamannya bertanya. betul. Ya. Nah, dari SD mungkin ya, dari SD sampai perkuliahan, budaya apa nih Pak yang harus kita kembangkan, atau bukan kembangkan ya, tapi kita bangun kembali supaya siswa-siswa kita itu semakin ingin bertanya, ingin tahu itu budaya apa nih Pak yang harus kita pegang sekarang nih Pak? Ya, sebetulnya kalau kita mau mendorong ke arah sana, memang budayanya adalah budaya keterbukaan tadi ya, keterbukaan. Artinya masing-masing diri kita harus menjadi seseorang yang terbuka, terbuka terhadap hal-hal baru, terbuka terhadap perbedaan-perbedaan, terbuka terhadap hal-hal yang kontroversial gitu ya. Eh, jangan sampai kita menutup diri terhadap hal-hal itu, jangan sampai kita menjadi seseorang yang terlalu fanatik gitu ya. Ya, Hmm, terlalu betul, fanatik. betul. Jadi justru itu yang harus pertama-tama yang harus kita setting pada diri kita. Jadi mindset kita harus begitu ya. Lalu yang berikutnya adalah Hmm. ini ada komentar juga nih, ada seorang peserta ini yang hadir, budaya mengulik ya. Budaya ngulik itu Wah, budaya ngulik itu dari kan Akibert ya ya, Pak ya? budaya ngulik itu kan tumbuhnya dari budaya rasa ingin tahu ya. Oh, Rasa betul, betul rasa Pak, betul ingin Pak. tahu yang menjadi fitrah manusia, semua manusia yang lahir ke dunia ini punya fitrah rasa ingin tahu yang besar gitu ya. Nah, ini harus betul-betul memang kita kita rawat, tidak hanya kita rawat stagnan begitu, tetapi justru harus kita tumbuhkan, kita kembangkan terus-menerus gitu ya. Kita tumbuhkan, kita kembangkan terus-menerus. Yaitu memang harus kita fasilitasi mau tidak mau, dan kampus harus begitu ya. Kalau kampus mau Betul. menjadi tempat yang disebut kreatorium, ya kampus harus harus memposisikan dirinya terbuka terhadap hal itu, terbuka terhadap rasa ingin tahu, bahwa bahkan didorong rasa ingin tahunya lebih berkembang lebih jauh dan seterusnya. Dan tadi Hmm. lintas prodi tadi itu terus harus dibangun baik secara formal maupun informal, itu juga harus terus dibangun ya. Terus di Ya, ya, lalu eh, mahasiswa-mahasiswa yang rasa ingin tahunya lebih besar harus diberi penghargaan lebih besar ya. Jadi tidak hanya indeks prestasi IPS atau IPK saja yang tinggi. Jadi ada penghargaan untuk eh, katakan per tahun akademik, di akhir semester genap ada penghargaan untuk mahasiswa dengan IPK dalam, katakan begini, dia mahasiswa angkatan 2021, 2020.
2020. Setelah akhir semester ini selesai, akan ada satu satu apa namanya seleksi siapa mahasiswa-mahasiswa yang selama 2 semester ini mendapatkan IPK yang tinggi. Itu kita beri penghargaan. Itu kan akademis ya. Tetapi tidak hanya di Betul. situ, tidak hanya di situ. Dan ini itu tadi di ITENA sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu ya, sudah cukup lama. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya tidak mencapai itu, tidak dapat penghargaan itu, tetapi mata kuliah yang bisa menjadi ciri utama di prodi masing-masing yang berbasis proyek, di mana mahasiswa secara individual maupun tim bisa menghasilkan karya-karya yang kreatif, yang inovatif, itu harus diberi penghargaan. Ya, Oh, ya. betul Pak, Karena betul Pak. belum tentu mahasiswa yang kreatif itu ya punya IPK yang tinggi, belum tentu. Ya, tetapi mahasiswa Betul. yang punya IPK yang tinggi juga sebaliknya belum tentu kreatif. Ini ini Betul. bisa sudah banyak buktinya sebetulnya. Tapi juga ada mahasiswa yang IPK-nya tinggi, daya kreatifnya tinggi. Jadi dua Mm. aspek ini harus diberi penghargaan. Dua aspek ini harus diberi Oh, penghargaan, begitu ya. Banyak kreator yang sekolahnya nggak sampai selesai perguruan tinggi, ya. Banyak penemu, banyak inventor yang S1-nya nggak selesai, ya. betul, Ya, banyak ya, Pak. artinya apa? Ada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan kreativitas dan pasti ada saja mahasiswa yang kecenderungannya ke sana. Itu harus diberi penghargaan. Itu harus diberi penghargaan Mm. begitu. Jadi tidak cukup memberi penghargaan pada mahasiswa yang cum laude. Tidak cukup. Ah, Ya, tidak cukup. Jadi setuju Pak, mestinya pada setuju Pak. waktu pada waktu wisuda itu yang diundang ke depan dari setiap prodi itu tidak hanya mahasiswa yang cum laude, tidak hanya IPK-nya yang tertinggi, Mm. tetapi mahasiswa yang menghasilkan karya inovatif. Katakan IPK-nya rata-rata, nggak masalah, tapi dia punya tempat di kampus. Karena dia Nah, akan punya betul. tempat di masyarakat. Itu yang harus kita dorong. Penghargaan itu ya Pak, ya? Betul. Ya, tidak lepas dari Oke. penghargaan. Itulah yang saya sebut dengan ini saya mengutip dari salah satu buku. Saya lupa bukunya siapa, ahlinya siapa. Itulah yang disebut budaya kreativogenik. Budaya yang menghargai Oh, kreatif ya, organik. kreativogenik, budaya yang menghargai proses dan hasil kreativitas masyarakatnya. Ya, Hmm, begitu. oke. Nah, tadi nyangkut ya Pak ya, tadi kan ada budayanya itu ya Pak ya. Nah, saya pengen nanya gini Pak, kan di ITENAS sendiri kita sudah ada kolaborasi apa ya antar jurusan, kayak lintas jurusan kayak Pak Sulis tadi mengajar di IF gitu. Kemudian saya mengajar juga di mesin atau mengajar juga di mana gitu Pak. Nah, kita sudah lintas jurusan, kemudian nanti di MBKM ke depan itu kan ada siswa apa mahasiswanya itu bisa belajar di mata kuliah yang lintas jurusan juga ya Pak Betul, ya. 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 Nah, betul. Nah, kebanyakan kan ada mungkin ada bukan kebanyakan tapi ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya mereka tuh salah jurusan dari awal tapi tetap bertahan di jurusan tersebut karena mungkin ada permintaan dari orang tua, kemudian karena teman-temannya di sana atau karena yang lainnya. Ada kan orang-orang seperti itu. Nah, dengan difasilitasinya lintas jurusan untuk pembelajaran, bahkan ada lintas kampus yang di dalam maupun yang di luar negeri, menurut Bapak ini sudah merangsang belum Pak? Merangsang dalam arti kreativitas dari masing-masing mahasiswa ataupun dari pengajarnya itu sendiri Pak di ITENAS Pak? Ya, oke. Kalau saya melihat MBKM ini sebuah awalan yang luar biasa bagus ya. Masih perlu proses, masih perlu proses. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini uh, awalan yang bagus, tetapi masih perlu proses panjang. Ya, saya melihatnya begini, dan saya yakin juga Mas Menteri juga melihatnya begitu, bahwa sebetulnya sekarang ini lintas keilmuan itu sebuah kewajaran. Ya, Betul, ya, betul. bahkan ketika ketika kita menemukan passion kita, ini ada pertanyaan dari mahasiswa ini. Uh,
Oh iya, Ketika sudah masuk, mirip pertanyaan tadi, ya, Pak. ketika Tuh, sudah masuk ke jurusannya, dia baru sadar gitu loh. Enggak, ini nih enggak sesuai dengan passion saya nggak ini ya. sesuai ini ya. Nah, itu Ya, dia. kalau saya istilahkan berarti sejak sejak SD sampai SMA itu mengalami pingsan gitu ya, baru sadar ketika jadi mahasiswa. Ya, ya oke. Ya Nah, itu sebuah keterlanjuran gitu ya, sebuah keterlanjuran. Oke. Kalau dia tidak berani untuk pindah jurusan, ya terpaksa harus menyelesaikan itu ya, menyelesaikan jurusan yang tuh, dia tempuh. Ya, tentu saja kalau menurut saya selesaikan secepat-cepatnya ya, meskipun mungkin tidak bisa betul, secara akademis tidak bisa berprestasi di situ, tetapi untuk lulus syarat lulus 4 tahun itu kan sebetulnya juga mungkin berat, mungkin setengah berat, mungkin juga bisa ringan gitu ya. Ya mungkin seseorang itu ada di situ karena bukan passionnya, mungkin apa namanya prestasinya rata-rata saja, so-so saja gitu ya, sedang-sedang saja gitu ya. Tetapi oke, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai itu membunuh passion dia. Nah inilah betul, inilah setuju, Pak. inilah perlunya di mana ada ekstrakurikuler yang harus dikembangkan juga oleh pihak kampus ya. Nah, ekstrakurikuler ini harus mewadahi berbagai passion. Jadi kalau sebetulnya kalau mengacu pada teori tertentu yaitu teori multiple intelligences, itu paling tidak ada 8 jenis kecerdasan yang ada di teori multiple intelligences. Ya, seseorang yang ada di informatika itu kecerdasan matematika, logika matematikanya harus cukup tinggi. Yang ada di mesin rata-rata lah di teknik seperti itu ya. Kalau di lingkungan Fakultas Arsitektur dan Desain itu kecerdasan visual spasialnya harus tinggi. Tetapi dia juga harus punya kecerdasan logika matematika dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ekstrakurikuler ini juga harus dikembangkan yang bisa mewadahi itu, mewadahi apa namanya pengembangan passion mahasiswa. Ya, karena begini, misalnya saja passion saya sebetulnya tidak di teknik mesin ya, tetapi saya sebetulnya lebih pada ilmu-ilmu humaniora gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengembangkan passion kita di ilmu-ilmu humaniora itu di ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan kampus, bisa saja di luar kampus. Tetapi kalau kita mengikuti kegiatan di luar kampus itu juga ada bahayanya, karena teman kita menjadi berbeda gitu loh. Ada kecenderungan kita Tuh. meninggalkan kampus akhirnya, karena masih tersedot Iya, iya. energinya ke sana, karena kita lebih tertarik ke sana gitu loh. Kalau bisa masih ada di kampus, sehingga kampus ini menjadi tempat betul-betul rumah kedua mahasiswa ya, baik itu mengembangkan dari sisi akademisnya maupun mengembangkan passionnya gitu ya. Nah, tentu saja mahasiswa-mahasiswa yang begini tetap harus kita dampingi ya, tidak bisa tidak gitu. Nah, MBKM itu mengarah ke sana, mengarah ke sana. Jadi kalau Hmm. teknik mesin juga tertarik dengan ilmu-ilmu desain gitu, katakan kayak yang Nah, iya yang betul. dekat dengan desain produk, yang dekat dengan teknik mesin adalah desain produk, itu bisa ngambil lintas mata kuliah lintas prodi. Ya, misalnya mahasiswa teknik mesin Betul. tertarik otomotif, ya tertarik otomotif. Ya, dia belajar tentang bagaimana itu mesin yang berkaitan dengan otomotif, bagaimana menggerakkannya, bagaimana energinya dan seterusnya. Oke, tetapi dia tidak mau berhenti di situ. Dia ngambil mata kuliah tertentu di desain produk tentang katakan tentang estetika, gitu. Sehingga dia juga punya modal cukup untuk bisa mendesain. Ya, tidak hanya itu, Betul, tidak Pak, hanya betul. itu. Ketika dia mengambil lintas prodi, dia akan bertemu dengan orang-orang yang kepakarannya berbeda dengan dia, tetapi dia bisa berkolaborasi untuk mewujudkan passionnya bersama. Nah, ini menjadi penting, Hmm. menjadi penting. Dan MBKM itu mengarah ke sana, mengarah ke sana. Bahkan prediksi saya sebetulnya itu adalah bahwa belajar ini semakin sebetulnya akan mengarah semakin personal, ya, semakin personal. Jadi mengarahnya itu pendidikannya personal, pembelajarannya personal. Jadi eh, kita menerima pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kita memang, sesuai dengan passion kita. Nah, itu kan kalau bisa seperti itu, maka si manusianya yang belajar di situ itu akan berkembang, akan mengalami akselerasi yang luar biasa gitu loh.
Ya, kalau dia nggak sesuai, Hmm. ya dia akan banyak hambatan tentu saja. Bah, bukan bukan berarti hambatan itu tidak penting. Hambatan itu juga penting ya. Saya tidak mau menyebut hambatan ya, apalagi masalah, tapi tantangan. Nah, bagi orang kreatif itu Ah, betul, semua itu betul. adalah tantangan kalau Tantangan bagi ya, Pak. orang kreatif. Nah, bagaimana kita melewati tantangan-tantangan itu sambil tidak lupa bahwa kita punya passion tertentu yang bisa kita kembangkan bersama. Dan kampus sebagai tempat untuk mengembangkan passion bersama. Ya, itu harus gitu loh. Nah, sekarang kan ini kan kendalanya adalah COVID nih. Masing-masing ada di rumah, masing-masing ada di tempat masing-masing. Betul. Tapi saya pikir itu jangan menjadi hambatan kita karena tadi teknologi yang ada itu sudah bisa mempertemukan kita secara maya seperti ini. Ya, Nah, betul, nah Pak. itu Betul, yang betul. harus kita. Artinya begini, jangan sampai punya alasan begini. Gara-gara online lalu saya tidak bisa menguasai ini, menguasai itu. Ya, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Betul, Jadi betul, justru betul. kita harus cari cara-cara bagaimana supaya kita tetap berkembang, kita tetap bisa secara pribadi, secara personal, dan juga berkembang secara komunal begitu. Dan ini ya bisa kita lakukan gitu loh. Jadi pertemuan-pertemuan kita hendaknya mahasiswa ini tidak hanya pada saat kita kuliah saja pertemuan dengan berinteraksi dengan teman kita atau berinteraksi dengan dosennya, tetapi di luar itu bisa juga berinteraksi membahas hal-hal yang mungkin masih ada berkaitannya dengan kuliah, juga ada kaitannya dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa, passion-passion mereka. Kita bisa bertukar pikiran gitu lah. Ya. Dan itu bisa kita gunakan. Jangan sampai waktu kita habis di uh, kalau istilah saya, ini semakin banyak mahasiswa laki-laki ya. Kalau dulu istilahnya ini istilah untuk profesi tertentu dulu sebelum COVID dan sekarang juga masih itu room boy ya. Room boy itu kan orang yang bertanggung jawab membersihkan kamar di hotel gitu kan ya. Seperti itu room boy Betul. gitu ya. Uh, Artinya tanggung jawab terhadap bukan bukan membersihkan ya, tapi bertanggung jawab melayani yang ada di hotel situ, Melani room boy. udah. Nah, ketika COVID, ketika pandemi, semakin banyak mahasiswa yang seperti room boy, hidupnya di dalam kamar, Hmm, ya, betul, lalu setuju, lalu Pak. leyeh-leyeh gitu seharian leyeh-leyeh, ya, aku ya Seharian ya selimutan itu, Pak. kuliah sambil leyeh-leyeh juga gitu ya. Nah, untuk mendapatkan sesuatu, untuk memahami sesuatu itu tidak hanya bisa sambil leyeh-leyeh saja, tentu saja. Ya, ini kita harus bergerak, multisensory kita harus tetap dipakai gitu loh. Itu kita akan lebih mudah memahami sesuatu, lebih mudah menghasilkan sesuatu. Ya, karena kalau kecenderungannya leyeh-leyeh, lay down gitu, ya. Kalau istilah saya lay down learning, belajar leyeh-leyeh sambil leyeh-leyeh itu ilmu yang kita peroleh ya Jadi itu ya yang ilmu yang kita leyeh-leyeh juga, peroleh Pak. itu kualitasnya leyeh-leyeh juga gitu loh. Nah, ya, Ya, betul, betul, ya. betul, betul, Jadi betul, Pak. saya pikir itu bukan mestinya bukan sikap yang harus kita miliki dan harus kita pertahankan, apalagi kita kembangkan. Itu harus kita tanggalkan gitu loh. Karena ketika kita bicara mahasiswa, dia itu adalah seseorang yang siswa yang sudah maha, ya. Nah, Tuh. dan di Kamus Bahasa Indonesia yang punya sebutan maha itu hanya dua, Allah dan mahasiswa. Ya, ya, Betul. tidak ada guru besar. Ya, profesor itu terjemahannya di Jadi, bahasa Indonesia guru besar, bukan maha guru. Ya, itu di betul. dunia persilatan. Tapi itu sudah tidak populer lagi di masa Hmm. milenial sekarang ini. Jadi, tapi istilah mahasiswa dan maha kuasa, maha esa dan seterusnya itu tuh masih ada di kamus, ya, kamus bahasa Indonesia. Dan itu hanya dimiliki oleh dua personel. Satu mahasiswa, dua adalah Allah. Nah, ketika Betul. kita menyadari itu, mestinya sikap kita sebagai mahasiswa tidak seperti mini siswa. Ya, Betul, ya betul, 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 melakukan betul, betul, sesuatu betul, harus betul, betul. diperintah, ada instruksi, ngerjain PR, ngerjain tugas, baru dia bergerak. Itu bukan mahasiswa. Itu bukan mahasiswa. Betul. Ya, bahkan seorang anak kecil pun tidak begitu. Dia banyak inisiatif. Ini penting. Kemandirian, inisiatif itu sangat penting di masa COVID ini.
agar perolehan, pemahaman, penguasaan keilmuan yang kita pelajari itu tidak apa namanya turun, bahkan runtuh, tetapi terus berkembang. Nah, itu sebagai modal dasar kita, plus rasa ingin tahu untuk menciptakan hal-hal yang kreatif. Itu sebetulnya. Begitu, Pak Jono. Hmm, siapa? Ini kayak pembahasan tentang kreativitas nih bisa berjam-jam berhari-hari nih Pak sama Pak Sulis Pak. Soalnya Ya, maksudnya tuh apa bahasannya tuh emang related sama kehidupan kita ya sehari-hari gitu Pak. betul. Kan kalau orang orang apa ya namanya ya orang yang sebenarnya orang bisa dikatakan mati ketika sudah tidak punya kreativitas ya Pak ya. Betul sekali. Jadi Jadi kan setiap manusia yang lahir ke dunia ini juga punya bekal kreativitas kan sebetulnya dengan berbagai levelnya betul gitu. Nah, betul itu Pak. kan anugerah anugerah Allah, anugerah Tuhan. Mengapa tidak kita jaga, Betul kita rawat, kita kembangkan, manfaatkan. kita manfaatkan, gitu kan? Betul Seperti betul itu. betul betul Pak betul Pak. Ya, Berarti memang pada tahapan orang yang sudah tidak bisa berkreativitas, orang yang sudah tidak dapat berubah, tidak bisa dapat belajar kembali, itu mungkin lebih mirip dengan orang-orang yang sudah stuck dan udah itu. ya kasarnya Ya, tanda kutipnya sudah meninggal ya kali ya Pak ya kayak itu kan karena sudah tidak ya, bisa pergerakan ya. betul. Hmm, Fleksibilitas terus berkembang itu kan salah betul, satu ciri hidup. Ketika itu tidak ada pada diri betul. kita, kita memasuki Gak hidup wilayah-wilayah berarti Pak. kematian, kan begitu ya. Nah, ya, Betul betul. nah, ada satu istilah. Agak seram ngomongnya tapi memang kenyataan juga sih sebenarnya itu ya Pak Kenyataannya ya. begitu Betul. ya. Saya mengistilahkan dulu beberapa tahun yang lalu, itu saya mengistilahkan, saya seringkali menghadapi sekelompok zombie. Ya, Oh ya, di kelas ya, Pak, di ya, kelas Pak. ya. Itu dia akan bergerak kalau Hmm. diperintah. Kalau zombie itu yang menggerakkan kan dukunnya ya. Tetapi kalau itu siswa atau mahasiswa atau siapapun, itu yang menggerakkan adalah perintah guru atau perintah dosen. Nah, itu zombie. Nah, ya Dosennya. sekarang ini saya menemukan istilah baru. Itu mumi. Nah, mumi. Oh, Ya, Mumi Pak. mumi. Jadi ya, dia tampil cantik, ya, manis, ganteng, cakep, tetapi kosong gitu ketika Hmm. silahkan bertanya, misalnya di sesi kuliah, silahkan bertanya, sebagian besar mengheningkan cipta. Betul Pak, betul, betul, Ya, betul Pak. nah, Itu antara ada dan tiada itu antara mahasiswanya ada itu Pak. dan tiada gitu ya, seperti itu. Bahkan juga tidak hanya di apa namanya forum-forum dengan mahasiswa ya, dengan forum-forum dengan dosen pun kadang-kadang juga seperti itu. Nah, ini harus mulai dikikis ini yang seperti ini. Ya, dikikis dengan cara-cara tertentu yang boleh dikatakan provokatif gitu ya, provokatif. Ya, Jangan sampai. provokatif positif ya Pak Ya, ya. betul, provokatif. Sebetulnya provokatif itu artinya netral ya. Eh, Oh Ya, netral Pak, netral. oke. Ya, ini kan seseorang yang bisa mendorong seseorang kan sebetulnya gitu ya. Seseorang yang bisa memprovok, Betul, betul, ya betul, kan betul. begitu ya. Nah, Ya, provokator itu kan seseorang yang bisa memprovok, tetapi itu menjadi negatif ketika seseorang yang begitu itu lalu dia seperti kemarin misalnya bom itu yang terjadi di Makassar, lalu kemarin yang di Mabes Polri itu kan dia terprovokasi atau diprovokasi oleh kelompok tertentu. Akhirnya menjadi negatif arti provokasi itu. Ya, provokator ya menjadi betul, negatif, betul, betul padahal Pak. sebetulnya itu netral, ya, netral gitu loh. Oke. Jadi tugas dosen, tugas pendidik tidak hanya sekedar motivator, tetapi dia harus seorang provokator, ya, Hmm, memprovok gitu, untuk bisa mereka berkembang lebih bagus, harus melebihi dosennya. Bangsa ini akan berkembang, harus Pak. ya, bangsa ini akan berkembang, akan maju ketika yang kita didik itu lebih maju, lebih hebat daripada kita sebagai pendidik. Jadi kan harus Betul Pak, begitu itu. setuju Pak. Sejarah itu sudah membuktikan seperti itu. Ya. Nah, bangsa Betul. ini akan semakin turun dan satu saat akan hilang ketika yang kita sebagai pendidik tidak mampu mendidik mereka untuk lebih daripada kita. Ya. Betul. Itu yang Setuju Pak ya untuk itu oke. Pak. Okay. Ya itu. Kayak kalau kita tuh kalau sebagai pendidik tuh kalau bisa menurunkan ilmu tuh 100% bahkan kalau lebih dari 100% boleh lah ya Pak Ya, ya itu ya, Pak. Kalau ya, bisa ya, lebih dari ya. 100% Ya, gitu. sebetulnya kan pendidik itu Gitu. menciptakan pesaing ya. Betul, Ya, betul Pak. itu Setuju harus Pak. kita sadari gitu loh. Betul Pak. Kalau kita nggak sadar dengan Betul. itu, bahkan kita tidak mau bahwa itu kita sudah kita sadari, tetapi ketika
ketika namanya kita tidak mau melakukan itu, ya, dan karena kita tidak mau disaingi, ya, menurut saya jangan menjadi pendidik. Ya, Betul. karena kita harus menjadikan mahasiswa kita menjadi pesaing kita agar ilmu ini terus berkembang. Kalau ilmu semakin berkembang dan ilmu yang berkembang itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas, maka masyarakat itu semakin berkembang. Kalau masyarakat semakin berkembang, masyarakat yang tinggal di satu negara, negara itu akan lebih berkembang lagi. Kan seperti itu mestinya. Betul, setuju Pak. Ya, jadi kita sebagai Setuju Pak. pendidik harus ikhlas. Ikhlas menciptakan sejumlah besar mahasiswa dari tahun ke tahun yang kita didik itu menjadi pesaing kita. Ya, Hmm, oke. setuju Pak, setuju Itu. Pak. Karena saya percaya gini Pak, misal ITENAS ingin berkembang menjadi lebih baik atau kampus lain atau sekolah atau negara bahkan akan menjadi lebih baik atau lebih maju ketika orang-orang yang di dalamnya pun memang memiliki kemauan untuk maju ya Pak ya, betul ya Pak. Betul, ya. Kalau negara apa kalau misalnya negaranya stuck ya jangan salahkan negara atau kampusnya. Kita tanyakan orang-orang yang ada di Ya, dalamnya, betul betul nggak Pak? sekali. Orang-orang Ya, di dalamnya stuck nggak nih ya, gitu, betul. ya, ya, Oke Pak. ya. Seperti itu. Ya, betul, betul, Ya, betul. Kayaknya ini kalau ngobrol tuh yang benar-benar lama ini kita Pak. enggak. Bahas kreativitas ini Pak. Oke. Eh, gitu. Mungkin untuk terakhirnya Pak, Ya, ada statement nggak Pak? Statement closing lah Pak dari Bapak untuk menutup eh, acara apa kreatorium ini Pak gitu Pak. oke, baik. Jadi apa? Closing Ya, statementnya oke. Pak. Terima kasih Pak Yono. Karena memang kalau tidak kita akhiri ini bisa bablas. Bablas Pak. Ya, Banget ini Pak. kalau kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu seperti nonton wayang kulit, jadi bisa semalaman penuh gitu ya. Jadi begini. Ya, ya. Nanggap wayang Ya, Pak. jadi begini, Pak Yono dan rekan-rekan dosen semuanya, rekan pendidik seluruhnya yang bergabung di IGTV Official ITENAS ini dan semua mahasiswa, ya, baik mahasiswa ITENAS maupun mahasiswa di luar ITENAS. Eh, Marilah kita bersepakat bahwa jadikan kampus sebagai sebuah tempat untuk mengasah, mengembangkan kreativitas kita masing-masing dan bersama-sama. Baik itu secara personal, individual, ya, tim, secara komunal, ya, dan seluruh sistem yang ada. Marilah itu kita kita ciptakan untuk mendorong tumbuh kembangnya kreativitas sehingga kita bisa menciptakan sebuah budaya yang disebut oleh seorang ahli, saya maaf lupa namanya, yaitu budaya kreativogenik, budaya yang menghargai proses dan hasil kreativitas masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, salah satu kata kuncinya adalah jangan pernah padamkan rasa ingin tahu kita. Nah, justru itu harus kita kembangkan. Salah satunya adalah ngoprek, ngulik, bertanya, ya, Nah, beda betul. pendapat dengan orang lain, dengan teman kita, dengan dosen kita, dengan dosen sesama dosen dan seterusnya. Itu sebuah budaya yang justru harus kita tumbuh kembangkan dan kita juga harus juga bisa menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita karena perbedaan-perbedaan itu akan lebih menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Dan itu penting untuk kita sebagai manusia, penting untuk kita sebagai masyarakat, masyarakat kampus terutama, dan juga masyarakat sekolah, juga masyarakat luas, dan penting untuk negara ini, ya, untuk negara yang sangat kita cintai ini, Indonesia, Cintai ya, ini betul. Indonesia Raya. Betul Pak. Begitu, Pak Yono, terima kasih banyak Siap atas Pak. kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Pak. Amin. Nah, ini sudah apa? Kesempatan yang luar biasa ini Pak. Bagaimana bisa ngobrol langsung dengan Pak Sulis, diskusi terbuka dengan Pak Sulis, kemudian bisa dilihat oleh semua orang juga itu sangat sangat membahagiakan untuk saya Pak. Karena Alhamdulillah, dari sini Alhamdulillah. ya Pak, alhamdulillah Pak. Jadi kayak apa ya terbukakan kembali gitu Pak. Kan mungkin sebagai dosen atau sebagai pengajar kita selalu berpikir cara kita tuh sudah benar. Menurut kita tuh cara kita sudah benar. Padahal dari sudut pandang yang lain bisa jadi sudut apa cara kita yang anggap kita benar itu tidak tepat ya Pak, betul ya Pak. Dan Ya, dengan ngobrol seperti ini sudah membukakan minimal saya Pak sebagai pengajar juga gitu Pak. Nah, nextnya mungkin kita akan berbicara
tahapan lain Pak, lebih dari kreativitas Silahkan. Pak. Kita akan menggali lagi Baik, tentang monggo. kreativitasnya Pak, Ya, gitu baik. Pak. Mungkin begitu Baik, Pak Sulis dan teman-teman yang lain. Terima kasih yang sudah menonton live IG hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian dan sudah mendengarkan kami ngobrol mungkin ya Pak. Lebih ya, tepatnya kayak ngobrol banget ini ya, Pak gitu. ya. Selama 1 jam ini gitu. Bila ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, silakan ditanyakan di IG-nya ITNAS. Nanti kita akan coba jawab dan nanti ketika ada request, ada tema yang ingin diangkat lagi, nanti kita akan lakukan juga ya Pak ya. Siap, Insya Allah kita akan siap. lakukan. Ya. Siapa? Terima kasih Baik, banyak Pak terima atas kasih Pak kesempatannya Yono. dan Terima kasih waktunya Pak. Bapak Ibu-Ibu. Siapa? Teman-teman semuanya terima kasih. Siapa? Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Pak. Sama-sama. Terima kasih ya. Siapa? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Selamat sore.